Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Jasmine Zidni dalam program Talk Show Rawan Corona. Tema kali ini tentang dampak virus corona terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Pemirsa, saat ini dunia telah menghadapi virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. WHO sendiri telah menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Hingga saat ini, lebih dari 200 negara telah mengonfirmasi adanya temuan kasus infeksi virus corona di negaranya. Dalam acara ini telah hadir 5 narasumber yang akan bergabung dengan kita untuk menyampaikan pendapatnya. Sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber pertama, yaitu Bu Syifa. Silakan Bu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Amalia Putri dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat bawah. Di Indonesia ini sudah 11.192 orang yang sudah terkonfirmasi positif corona dengan 1.876 orang yang sembuh dan 845 orang yang meninggal. Nah, karena sekian hari kian menambah pasien coronanya yang ada di Indonesia, maka di Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta dan daerah lain sudah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dari bulan April kemarin. Nah, tentunya PSBB ini sangat berdampak bagi semua masyarakat karena PSBB ini pemerintah menganjurkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Tentunya karena anjuran ini banyak usaha-usaha yang tutup. Nah, karena usaha-usaha tutup ini mereka tidak bisa mempunyai penghasilan dan terjadilah PHK dan pemotongan gaji. Tentunya karena hal ini sangat berdampak juga pada masyarakat bawah karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena penghasilan mereka sedikit atau tidak ada. Dan begitu juga dengan ojol. Ojol di sini juga dilarang membawa penumpang saat PSBB dan tentunya itu juga sangat berdampak bagi penghasilannya. Tidak hanya ojol tapi kayak buruh, pedagang, mereka semua kesulitan untuk mendapat penghasilan yang normal seperti sebelum PSBB ini berlaku. Ya, itulah pendapat dari Bu Syifa. Terima kasih Bu Syifa. Lalu kita beralih ke narasumber yang kedua, Ibu Putri. Silahkan Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Tafiani di kelas 11 IPS 2. Ingin menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 ini merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. COVID-19 ini mulai mewabah di kota Wuhan pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Gejala-gejala yang disebabkan oleh COVID-19 ini antara lain demam yang cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi ini bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, contohnya orang yang mempunyai penyakit jantung atau paru-paru, orang yang mempunyai sistem kekebalannya lemah, bayi, dan lansia. Pemerintah Indonesia menekankan kekarantinaan kesehatan Indonesia dengan sebutan PSBB, pembatasan sosial di skala besar, yang bertujuan untuk mencegah mulainya penyebaran virus corona. Pemerintah juga menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan penerapan PSBB ini juga dilakukan dengan cara peliburan sekolah dan tempat kerja, sehingga kegiatan proses belajar mengajar dilakukan di rumah dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undang. Selanjutnya, pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum dan pembatasan moda transportasi.
Oke, terima kasih pendapatnya Ibu Putri. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Bung Noval. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Di situasi sekarang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Tapi jika ada keadaan mendesak yang mengharuskan kita untuk keluar dari rumah, ingat ya, jangan lupa memakai masker untuk menutup bagian mulut dan hidung kita agar tidak banyak bakteri yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafial Huda dari kelas 11 IPS 2. Sejak awal muncul virus corona ini, sebenarnya berbagai dampak telah dialami oleh masyarakat. Tetapi, di sini yang berpengaruh adalah masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Karena masyarakat yang berpendapatan rendah, karena munculnya virus corona ini menyebabkan pendapatan mereka itu menurun, yang membuat mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Saya ambil contoh, misalkan para pedagang. Di sini para pedagang, tidak sedikit para pedagang yang menutup usahanya atau dagangannya. Karena apa? Karena mereka itu bisa dibilang sepi pembeli dan mereka tidak bisa membayar sewa tempatnya. Karena saat ini para masyarakat Indonesia ini lebih memilih membeli secara online dibanding membeli secara langsung. Hal itu membuat para pedagang yang berada di tempat itu sepi pedagang dan pendapatannya menurun. Yang kedua adalah saya ambil contoh itu seperti karyawan yang terkena PHK. Karyawan yang terkena PHK ini bisa disebabkan karena sebuah perusahaan ini mengalami kerugian sehingga mereka terpaksa mem-PHK para karyawannya, sehingga tidak bisa membayar gaji para karyawannya. Maka dari itu, pendapat pribadi saya mengatakan bahwa dampak virus corona ini bagi masyarakat rendah itu sangat banyak. Kembali lagi dengan talk show lawan corona. Masih dengan tema yang sama, yaitu seputar dampak virus corona terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Saat ini kita masih memiliki dua narasumber, yaitu Bu Adila dan Bung Imam. Mari kita perdengarkan pendapat Ibu Adila terlebih dahulu. Silakan Ibu Adila. Nama saya Adila Septi Anwar. Dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia dengan adanya COVID-19 ini adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Seperti contohnya karyawan kantor yang harus secara terpaksa di PHK oleh kantornya karena penghasilan yang terus berkurang selama pandemik ini. Serta selain itu juga ada masyarakat yang mengandalkan upah harian untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya, misalnya ojek online. Ojek online mendapat keputusan oleh pemerintah untuk tidak membawa penumpang selama masa social distancing ini. Selain itu juga, pemerintah memberi keputusan untuk melarang adanya mudik. Oleh karena itu, orang-orang terpaksa untuk tetap tinggal di Jakarta walaupun penghasilan tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya atau bahkan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Terima kasih pendapatnya Bu Adila. Selanjutnya kita terhubung dengan narasumber terakhir di acara ini. Silakan Bung Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bayahki Syahri dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari COVID-19 terhadap masyarakat Indonesia dengan ekonomi menengah ke bawah sampai ke bawah. Mungkin bisa dikatakan bahwasanya awal dari 2020 ini tidak terlalu menyenangkan bagi setiap manusia yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia. Tapi saya juga bisa mengatakan bahwasanya banyak orang-orang di Indonesia yang istilahnya adalah orang-orang kaya atau orang-orang elit. Mereka bisa bertahan hidup selama apapun yang mereka mau, selama COVID-19 ini ada dengan kekayaan yang mereka punya. Tapi beda cerita jika kita bercerita tentang masyarakat ekonomi Indonesia yang memiliki ekonomi menengah ke bawah sampai ke bawah. Mereka harus memutar otak bagaimanapun caranya agar mereka bisa terus bertahan hidup, agar mereka bisa terus mendapatkan penghasilan. Tapi sayangnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan PSBB, di mana PSBB ini melarang mereka
untuk bertemu dengan individu-individu lain yang notabene-nya adalah pekerjaan mereka adalah bertemu dengan individu-individu lain seperti ojol, pedagang, buruh, travel agent, dan sebagainya. Dengan adanya PSBB ini, mau tidak mau mereka menuruti perintah dari pemerintah. Mereka akhirnya menetap di rumah mereka selama beberapa hari. Tapi sayangnya, ya mereka tidak memiliki pendapatan. Pada awalnya ya mungkin mereka memiliki tabungan untuk mereka bertahan hidup selama 2-3 hari sampai 4 hari. Tapi lama-kelamaan siapa menyangka COVID-19 ini bertahan di Indonesia selama ini. Akhirnya tabungan mereka habis, mereka tidak bisa membeli kebutuhan hidup mereka tidak bisa membeli makanan, mereka tidak bisa membeli minuman, mereka tidak bisa membeli bahan-bahan pokok, mereka tidak bisa membayar cicilan rumah dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau banyak dari kita diusir dari kontrakan mereka, diusir dari rumah mereka dikarenakan mereka tidak mampu membayar. Dan saya juga tahu di sini konteksnya setiap manusia itu membutuhkan uang. Sayangnya masyarakat Indonesia pada wabah ini mereka tidak memikirkan bagaimana nasib-nasib setiap manusia yang ada di Indonesia. Mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Yang dimana akibat dari wabah COVID-19 ini mereka dengan ekonomi menengah ke bawah sampai ke bawah, mereka terpaksa menjual apapun yang mereka punya untuk bertahan hidup. Mereka menjual motor mereka menjual emas mereka hanya untuk bertahan hidup. Sehingga jika dipikir-pikir dengan mereka menjual motor, jika kita mengatakan konteksnya kita sedang berbicara seorang ojol, jika dia harus sampai menjual motor dia, itu artinya dia tidak memiliki pekerjaan lagi. Itu dikarenakan ya motornya sudah dijual untuk bertahan hidup dari COVID-19 ini. Sehingga akhirnya lama-kelamaan mereka tidak memiliki pendapatan dan akhirnya mereka mau tidak mau berpikir untuk pulang kampung. Tapi di sini pemerintah Indonesia melihat pulang kampung sebagai celah persebaran COVID-19 bisa menjadi lebih luas lagi, sehingga pemerintah Indonesia menetapkan bahwasanya mudik atau pulang kampung itu dilarang. Sampai ada berita bahwasanya mudik itu haram agar masyarakatnya tidak melakukan mudik atau pulang kampung. Jadi lama-kelamaan ya mereka mau tidak mau menetap di kota yang mereka singgahi, contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan selama mereka di kota itu pemerintah tidak terlalu memerhatikan mereka. Akhirnya lama-kelamaan mereka tidak memiliki rumah. Akhirnya mereka menjadi banyak dari mereka menjadi gembel istilahnya, mereka jadi pemulung ya dikarenakan ya mereka tidak memiliki penghasilan dikarenakan adanya COVID-19 ini. Dan saya juga mengharapkan kepada pemerintah, jika pemerintah menonton ini tolong bantulah mereka secara nasional, tidak hanya secara lingkup kecil saja. Saya juga membaca bahwasannya baru-baru ini Presiden Jokowi memberikan sembako kepada masyarakat. Tapi sayangnya masyarakat tersebut hanya kepada daerah-daerah tertentu. Di sini saya mengharapkan bahwasanya pemerintah bisa melakukan hal tersebut secara nasional dan bisa diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, sekian penjelasan COVID-19 terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah sampai ke bawah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara talk show kali ini, dan seharusnya saya dan para narasumber berkumpul di studio. Namun, karena virus corona, kami harus melakukannya via online. Terima kasih dan sampai jumpa.